akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan project dari langkah 11 sampai dengan langkah 20. Di sini saya akan menjelaskan folder, file, serta fungsi dari kode yang dibuat mulai dari JavaScript, SCSS/2, surat masuk dan surat keluar, hingga dengan arsip PHP. Nah, untuk langkah 11, kita masuk ke bagian JavaScript atau JS. Folder ini digunakan untuk menyimpan file-file JavaScript yang digunakan pada tampilan website. Nah, pertama ada file chart area demo.js. File ini digunakan untuk membuat grafik berbentuk garis. Di awal terdapat pengaturan font dan warna default untuk grafik. Kemudian ada fungsi number format yang digunakan untuk mengatur format angka supaya lebih mudah dibaca. Setelah itu ada get element ID, kode ini digunakan untuk mengambil elemen HTML yang mempunyai ID myAreaChart. Setelah elemennya ditemukan, kita membuat grafik menggunakan NeoChart. Pada bagian tipe line, kita menentukan bahwa grafik yang digunakan adalah grafik garis. Kemudian di bagian label terdapat nama-nama bulan. Sedangkan di bagian dataset terdapat data yang akan ditampilkan. Pada bagian options, kita mengatur tampilan grafik seperti sumbu X dan Y, grid padding dan tooltip. Jadi ketika kursor diarahkan ke grafik, data yang sesuai bisa ditampilkan. Selanjutnya ada chart bar demo. Kalau sebelumnya menggunakan grafik garis, file ini digunakan untuk membuat garis grafik batang. Di awalnya juga ada pengaturan font dan fungsi number format. Setelah itu get element by ID digunakan untuk mengambil tempat grafik. Kemudian NeoChart digunakan untuk membuat grafik. Dan pada tipe bar kita menentukan bahwa grafiknya berupa batang. Di bagian labels terdapat nama bulan dari Januari sampai Juni. Kemudian pada dataset terdapat label revenue dan data pendapatannya. Bagian options digunakan untuk mengatur tampilan grafik seperti ukuran, sumbu X dan Y, batas nilai, grid, serta tooltip. Jadi, file ini khusus digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik batang. Berikutnya ada chart area demo. File ini digunakan untuk membuat grafik berbentuk donut, yaitu grafik lingkaran yang bagian tengahnya berlubang. Di sini kita mengambil elemen dengan ID myPieChart, kemudian membuat grafik menggunakan NeoChart. Pada bagian tipe digunakan donut sehingga bentuk grafiknya menjadi lingkaran. Kemudian ada 3 label
yaitu Direct Referral Sosial dengan data 55,30,15. Ada juga pengaturan warna tooltip dan quotes percentage 80 yang digunakan untuk mengatur ukuran bagian tengah grafik. Setelah itu, ada ruang admin JS. File ini digunakan untuk mengatur beberapa fungsi interaktif pada website. Pada sidebar toggle digunakan untuk membuat dan menutup sidebar. Jadi, ketika tombol sidebar diklik, kelas sidebar toggle dan toggle akan diubah sehingga sidebar bisa dibuka atau disembunyikan. Kemudian pada bagian resize digunakan 768 pix. Menu yang sedang terbuka akan ditutup supaya tampilannya menyesuaikan dengan ukuran layar. Selanjutnya ada pengaturan scroll pada sidebar. Kode ini membantu mengatur scroll ketika sidebar menggunakan posisi big X. Kemudian pada bagian scroll to top, program akan mengecek posisi scroll halaman. Kalau sudah lebih dari 100 pixel, tombol scroll to top akan muncul. Kalau belum, tombolnya disembunyikan. Saat tombol tersebut diklik, halaman akan kembali ke bagian atas dengan efek scroll yang lebih halus menggunakan jQuery. Pada bagian modal JavaScript, di sini beberapa tombol seperti MyBTN, modal long, modal scroll, dan modal center diberi fungsi untuk membuka modal. Kemudian, pada bagian popover JavaScript, kode ini digunakan untuk mengaktifkan popover pada elemen yang mempunyai atribut data toggle popover. Terakhir, ada ruang admin min.js. File ini merupakan versi JavaScript yang sudah dipadatkan atau dimanifest. Fungsinya tetap sama seperti ruang admin JS, yaitu mengatur sidebar, resize, scroll to top, modal, popover, dan versi ruang admin. Bedanya kode di sini ditulis lebih singkat. Selanjutnya langkah 12. Di sini menyiapkan folder pengguna. Nah, tujuan dari folder ini adalah untuk menyimpan file atau aset yang berhubungan dengan bagian pengguna. Jadi, file yang berhubungan dengan pengguna tidak tercampur dengan file lainnya, sehingga struktur project tetap rapi. Selanjutnya, langkah 13, folder SCSS. Di sini kita membuat folder untuk bagian SCSS. Struktur SCSS ini dibagi menjadi beberapa folder dan file supaya pengaturan tampilan website lebih teratur. Bagian navs. Pertama ada bagian nav, di dalamnya terdapat file global SCSS.
Di bagian sidebar dan toolbar terdapat nav item dan ini digunakan untuk mengatur item atau menu yang ada di bagian navigasi. Kemudian ada drop down dan drop down toggle. Bagian ini digunakan untuk mengatur menu drop down. Pada bagian after ini terdapat pengaturan seperti width, text align, float, vertical align, border, font weight, content, font family. Bagian ini digunakan untuk mengatur tampilan ikon panah pada drop-down. Kalau drop-down sedang dibuka, bagian show akan aktif dan konten berubah menjadi F107, sehingga ikon panahnya juga berubah. Setelah itu ada navlink. Bagian ini digunakan untuk mengatur link pada navigasi. Kemudian ada badge counter yang digunakan untuk mengatur posisi dan ukuran badge atau angka kecil pada menu. Ada juga img profile yang digunakan untuk mengatur ukuran gambar profile, tinggi dan lebarnya dibuat 2 rem. Bagian sidebar SCSS, hal ini digunakan untuk mengatur tampilan sidebar. Di bagian sidebar ada width untuk menentukan lebar sidebar, min height supaya tingginya mengikuti halaman, background color untuk warna background, dan box shadow untuk memberikan efek bayangan. Kemudian nav item untuk mengatur posisi menu. Pada navlink kita mengatur posisi teks, padding, dan ukuran sidebar. Bagian active digunakan untuk menunjukkan menu yang sedang aktif dengan membuat tulisan menjadi lebih tebal menggunakan font weight 700. Setelah itu bagian accordion atau collapse. Bagian ini digunakan untuk menu yang bisa dibuka dan ditutup. Ada position, left, z index, dan top untuk mengatur posisi menu. Kemudian extend animated profile ini digunakan untuk memberikan efek animasi ketika menu muncul. Pada collapse inner dan border radius dan box shadow untuk mengatur ukuran, untuk mengatur bentuk, sudut, dan bayangan menu. Kemudian collapse item digunakan untuk mengatur tampilan item di dalam menu. Ada padding, margin, warna teks, dan ketika menu diarahkan dengan kursor ada hover yang mengubah background ketika aktif, warna dan ketebalan teks juga berubah. Selanjutnya ada sidebar toggle. Ini digunakan untuk tombol membuka atau menutup sidebar. Ada pengaturan lebar, tinggi, posisi, dan kursor. Pada bagian after terdapat ikon panah menggunakan font awesome. Ketika sidebar dalam keadaan toggle lebarnya dibuat menjadi 0 dan overflow disembunyikan, ikon panahnya juga berubah. Setelah itu ada sidebar brand yang digunakan untuk mengatur bagian logo atau nama brand pada sidebar.
Ada juga sidebar brand icon untuk mengatur icon dan sidebar brand teks untuk tulisan brand. Kemudian ada HR sidebar divider untuk garis pemisah dan sidebar heading untuk judul bagian pada sidebar. Pada bagian media breakpoint, sidebar juga dibuat menyesuaikan ukuran layar. Ketika ukuran layar sudah lebih besar, lebar sidebar menggunakan sidebar base width. Menu ditampilkan lebih lebar dan tulisan menu juga ditampilkan secara normal. Ketika sidebar dalam keadaan toggle, sidebar kembali menjadi lebih kecil dan menu kolapse bisa muncul sebagai drop down. Jadi bagian ini membuat sidebar bisa menyesuaikan tampilan berdasarkan ukuran layar. Selanjutnya, bagian top bar SCSS. File ini digunakan untuk mengatur bagian top bar atau navbar bagian atas. Di dalamnya ada pengaturan tinggi top bar menggunakan top bar base height. Kemudian ada sidebar toggle top untuk tombol sidebar pada bagian atas. Ada juga navbar search yang digunakan untuk mengatur ukuran bagian pencarian. Kemudian top bar divider digunakan sebagai garis pemisah pada nav item dan nav link. Kita mengatur tinggi posisi dan padding menu pada top bar. Kemudian ada drop down dan drop down menu untuk mengatur posisi serta ukuran menu drop down. Pada drop down list, kita mengatur tampilan daftar drop down termasuk header, item, gambar, dan status indikator. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder utilities. Terdapat beberapa file. Folder ini digunakan untuk menyimpan kode SCSS yang mempunyai fungsi-fungsi tampilan tertentu. Pertama, ada animation SCSS yang digunakan untuk mengatur animasi, contohnya animasi grow in. Kemudian ada background SCSS yang digunakan untuk mengatur cara suatu elemen ditampilkan. Kemudian ada tag SCSS untuk mengatur ukuran dan tampilan teks. Ada juga border SCSS untuk mengatur border atau garis. Lalu ada progress SCSS untuk mengatur tampilan progress bar, dan rotate SCSS yang digunakan untuk memberikan efek rotasi pada elemen. Setelah file-file tersebut, ada utility SCSS. File ini digunakan untuk memanggil file-file utilities menggunakan import, sehingga semua pengaturan tadi bisa digunakan bersama. Selanjutnya, bagian variabel SCSS. File ini digunakan untuk menyimpan nilai-nilai variabel yang dipakai oleh SCSS. Contohnya pada pengaturan font weight, shadow, border radius, tinggi top bar, lebar sidebar ketika kolapsi, spacing, dan ukuran drop down.
Jadi, kalau kita ingin mengubah ukuran atau pengaturan tertentu, kita bisa mengubah nilai variabelnya tanpa harus mengubah kode di banyak tempat. Selanjutnya, bagian SB di admin 2 SCSS. Terakhir, SB admin SCSS. Ini bagian file yang menggabungkan berbagai bagian SCSS. Di awal ada import variabel SCSS. Untuk memasukkan variabel, kemudian ada bootstrap. Setelah itu ada mixin, global, dan utilities. Kemudian ada beberapa komponen seperti dropdown, nabs, button, chart, charts, login, error, dan footer. Jadi, file sbadmin 2 ini berfungsi seperti file utama yang menggabungkan berbagai pengaturan SCSS supaya semuanya bisa digunakan pada tampilan website. Selanjutnya, langkah ke-14 itu ada folder /2. /2 ini merupakan library dari luar yang digunakan untuk mengatur pilihan atau drop-down menjadi lebih interaktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah 15, yaitu surat keluar dan masuk. Folder surat masuk digunakan untuk bagian yang berhubungan dengan surat masuk, sedangkan surat keluar digunakan untuk bagian surat keluar. Kedua folder ini dibuat secara terpisah supaya file-file yang berhubungan dengan masing-masing jenis-jenis surat lebih rapi dan mudah ditemukan. Selanjutnya langkah ke-16, kita masuk ke TC PDF. Folder ini digunakan untuk menyimpan library atau file pendukung yang diperlukan oleh program. Selanjutnya langkah ke-17, kita masuk ke folder file 404 HTML. Nah, kita membuat file 404 HTML ini dan file diletakkan di bagian dalam folder home. File ini digunakan ketika halaman yang ingin dibuka tidak ditemukan. Di bagian awal ada .tipe HTML yang menunjukkan bahwa file ini menggunakan HTML. Kemudian ada HTML lang, lalu bagian head yang berisi meta charset, viewport, description, author, dan title. Ada juga pemanggilan file found awesome, bootstrap, dan ruang admin min CSS. File-file ini digunakan untuk membantu tampilan halaman. Setelah itu, masuk ke bagian body. Ada ID page stop dan wrapper sebagai pembungkus halaman. Kemudian dibuat bagian sidebar. Di dalam sidebar terdapat logo ruang admin. Menu, dashboard, bootstrap UI, forms, tables, specs, dan menu lainnya. Ada juga bagian bootstrap UI yang memiliki submenu seperti alerts, button, dropdowns, modal, popovers, dan progress bar. Jadi bagian sidebar ini digunakan sebagai navigasi supaya pengguna bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Nah, pada halaman 404 sendiri
sini ada page not found, kemudian ada link back to dashboard yang digunakan untuk kembali ke halaman utama. Di bagian bawah juga ada modal logout dan footer, kemudian beberapa file JavaScript dipanggil seperti jQuery, Bootstrap, jQuery Sync, dan ruang admin JS supaya fungsi interaktif pada halaman ini bisa berjalan. Selanjutnya kita masuk ke langkah 18. Kita masuk ke file ajukan surat PHP. Di awal terdapat PHP, kemudian session start digunakan untuk memulai session. Setelah itu ada include koneksi PHP untuk menghubungkan file dengan database. Kemudian session pengguna tipe, bagian ini digunakan untuk mengecek apakah pengguna sudah mempunyai session atau belum. Kalau session belum ada, program akan menampilkan pesan Anda tidak berhak masuk ke halaman ini. Kemudian menggunakan meta refresh untuk mengarahkan pengguna kembali ke indeks .php, lalu exit digunakan untuk menghentikan program. Setelah bagian pengecekan akses, file ini masuk ke struktur HTML. Di dalamnya terdapat tampilan form untuk pengajuan surat. Pada bagian JavaScript juga terdapat fungsi solve form Fungsi ini mengambil pilihan dari elemen dengan ID checked. Kemudian mengambil dua bagian form, yaitu ajukan form dan perbaiki form. Kalau pilihan yang dipilih adalah ajukan baca, maka ajukan form ditampilkan dan perbaiki form disembunyikan. Kalau yang dipilih ada perbaiki form, maka perbaiki form ditampilkan dan ajukan form disembunyikan. Kalau tidak memilih keduanya, kedua form akan disembunyikan. Jadi, fungsi SoftForm ini digunakan untuk mengatur form mana yang muncul berdasarkan pilihan pengguna. Selanjutnya kita masuk ke alert HTML. Nah, di awal terdapat type, kemudian HTML head dan pengaturan seperti chart sheet, viewport, description, author, serta title ruang admin alerts. Kemudian ada pemanggilan font awesome, Bootstrap, dan CSS ruang admin untuk mengatur tampilan halaman. Masuk ke bagian body, terdapat wrapper dan sidebar. Pada sidebar terdapat logo ruang admin, dashboard, dan bagian Bootstrap UI. Di dalam Bootstrap UI terdapat beberapa submenu seperti alerts, button, dropdowns, modal, pop-up bars, dan progress bar. Pada halaman ini, bagian alert dibuat aktif sehingga pengguna bisa mengetahui bahwa halaman yang sedang dibuka adalah halaman alert. Di bagian bawah terdapat modal logout. Modal ini menampilkan pertanyaan apakah pengguna yakin
mungkin ingin logout. Kemudian terdapat tombol cancel dan logout. Kemudian ada footer yang menampilkan copyright dan tahun yang diambil menggunakan JavaScript New.date get full year. Terakhir ada tombol scroll to top. Dan pemanggilan beberapa JavaScript seperti jQuery, Bootstrap, jQuery Sync, dan ruang admin JS. Jadi file alert HTML ini pada dasarnya merupakan halaman tampilan alert yang menggunakan template ruang admin dan Bootstrap. Selanjutnya, terakhir langkah 20, yaitu membuat file arsip PHP. Di bagian awal terdapat session start untuk memulai session dan include koneksi PHP untuk menghubungkan program dengan database. Kemudian program ini mengecek apakah session pengguna tipe sudah tersedia. Kalau belum, akan muncul pesan bahwa pengguna tidak berhak masuk ke halaman ini, kemudian diarahkan kembali ke indeks PHP. Setelah itu, masuk ke struktur HTML. Pada bagian head terdapat pengaturan HTML, titel surat, data arsip surat, font ABSOM, Bootstrap, CSS ruang admin, dan juga data tables. Data tables ini digunakan untuk membantu menampilkan data dalam bentuk tabel. Pada bagian body, wrapper, kemudian sidebar dipanggil menggunakan PHP include menu PHP. Jadi kita tidak perlu menulis ulang seluruh kode sidebar karena sudah disimpan di file menu PHP. Setelah itu ada bagian konten wrapper dan top bar. Pada top bar terdapat tombol untuk membuka atau menutup sidebar. Kemudian ada bagian pencarian dan profil pengguna. Setelah top bar, masuk ke bagian kontainer. Di sini terdapat judul data surat, dan breadcrumb sebagai petunjuk posisi halaman. Kemudian data arsip surat ditampilkan dalam bentuk tabel, data tables digunakan supaya tabel bisa lebih mudah digunakan, misalnya untuk menampilkan data secara teratur dan memberikan fitur pengelolaan tabel. Di bagian akhir halaman terdapat script, jQuery, Bootstrap, jQuery Sync, dan ruang admin JS. Kemudian ada plugin dan database dan kode. Kode tersebut digunakan untuk mengaktifkan data tables pada tabel yang mempunyai ID tersebut. Jadi dari langkah 11 sampai 20 kita sudah menyiapkan beberapa bagian penting dari proyek, mulai dari JavaScript untuk grafik dan fitur interaktif,
folder pengguna, SCSS untuk mengatur tampilan navigasi dan sidebar, utilities, /2, folder surat masuk dan surat keluar, TC/PDF, dan vendor. Halaman 404, halaman pengajuan surat, halaman alert, sampai halaman arsip surat. Setiap bagian mempunyai fungsi masing-masing dan semuanya saling terhubung untuk membentuk sistem e-office dalam pengelolaan administrasi tata usaha. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.